Manga One Piece chapter 1134 akan menceritakan beberapa hal menarik sebagai berikut. Lilith membawa kloningan Vegapunk dari Egghead dan berencana membangun laboratorium di Elbaf. Soul memperlihatkan kepada Robin buku-buku yang ia selamatkan dari Ohara. Kemunculan dua orang misterius di Elbaf dan salah satu terlihat mirip dengan Shanks. Semuanya akan diceritakan di review anime. Review Manga One Piece chapter 1134. Nah, di bagian awal chapter terlihat Luffy yang mengulurkan tangannya kepada si Soul. Luffy mengatakan, "Pak Soul, dulu salah satu Yonkou berhutang besar padamu. Aku sangat berterima kasih. Tolong izinkan aku memperkenalkan diri." Teman-teman Luffy mengatakan, "Apa yang kau lakukan dan dari mana kau belajar ini?" Nah, Luffy yang ingin memperkenalkan dirinya, ia mengatakan, "Aku." Akan tetapi si Robin ini langsung mengatakan, "Ini Luffy," kepada Soul. Dan Soul pun tertawa. Dari sisi, "Aku tahu kau cukup terkenal." Jadi si Soul ini sudah mengenal Luffy. Si Soul mengatakan, "Jadi akhirnya kau menemukan mereka ya, Robin?" Dan Robin mengatakan, "Ya, seperti yang kau katakan, Soul. Aku akhirnya menemukan mereka. Teman-teman berharga yang akan melindungi orang seperti aku sekalipun." Dan mendengar hal itu pun, teman-temannya Robin terharu. Ia mengatakan, "Kami akan melindungimu selamanya." Nah, Luffy mengatakan, "Hehe, tentu saja, itu sudah jelas." Soul mengatakan, "Harus kukatakan, teman-teman Robin, terima kasih banyak sudah jauh-jauh datang ke Elbaf ini. Maaf sudah mengagetkanmu. Aku sudah sering melatih skenario ini bersama asistenku Ange. Aku sendiri mantan prajurit marinir, jadi aku sangat tahu kekuatan Kaisar. Aku sangat berterima kasih sudah melindungi Robin. Mulai sekarang tolong terus lakukan itu." Luffy yang tertawa mengatakan, Si, serahkan pada kami." Nah, lalu tiba-tiba Lilith melompat ke arah Soul. Ia mengatakan, "Hei Soul, ini aku." Nah, Soul tampak bingung. Ia mengatakan, "Maaf, aku tak mengenalimu. Kenapa kau terbang?" Nah, Lilith mengatakan, "Ini aku, Vegapunk." Dan si Soul terkejut. Hah? Ia tidak percaya bahwa itu adalah Vegapunk. Lalu Jinbei mengangkat barangnya Lilith. Jinbei mengatakan, "Cuma ini sudah kubawakan." Lilith mengatakan, "Benar, maaf merepotkan." Nah, si Ger mengatakan, biar aku saja," katanya yang angkat. Nah, Jinbei lalu mengatakan, "Sesuai perintah Vegapunk, benda yang kami bawa dari Egghead ini entah apa isinya." Si Lilith tertawa. "Ini adalah aku." Mendengar hal itu, Luffy dan kawan-kawannya terkejut. Ia bertanya, "Kloningan Vegapunk?" Nah, si Lilith mengatakan, "Ini model replika yang lengkap dari satelit. Ini aku yang datang ke sini 20 tahun yang lalu. Pemerintah akan curiga kalau Stella tak ada di lab selama berbulan-bulan kan? Aku berhasil melakukannya dengan memasukkannya ke dalam larutan kultur. Tapi, aku tak punya peralatan yang bisa dipakai untuk mengeluarkannya dengan aman. Aku berencana untuk tinggal di sini dan membangun laboratorium baru." Nah, mendengar hal itu, Bonnie mengatakan kepada Lilith, "Lilith, kalau aku menunggu, kau bisa membuat ayahku baikan lagi?" Nah, Lilith menjawab, "Tentu saja, Bonnie." Dan si Soul ini masih tampak bingung. Ia mengatakan, "Ya, kalau kau memang benar Vegapunk, ini mungkin akan jadi reuni yang mengembirakan dalam 20 tahun. Tapi, aku tak mengerti kenapa kau berubah jadi perempuan." Lilith mengatakan, "Jangan khawatir, itu akan kujelaskan sedikit demi sedikit." Nah, lalu di belakang pohon ini ada seseorang anak, mereka ini bertiga. Mereka memanggil Soul dengan sebutan dokter. Ia mengatakan, "Dokter, kau sudah selesai? Boleh kita main?" Lalu si Soul mengatakan, "Ya, maaf ya. Silakan. Terima kasih kerjasamanya." Lalu asisten Soul mengatakan, "Sebenarnya ini tempat bermain anak-anak juga. Jadi aku meminta mereka untuk diam demi sandiwara Dokter Soul."
Kau mengatur sandiwaranya sejauh itu, tapi tetap ketahuannya cepat juga. Nah, asistennya Sol mengatakan, "Ah, maaf, terlambat memperkenalkan diri. Aku Ange, asisten dokter. Ange inilah asisten daripada Dokter Saul. Maaf berbicara dengan kalian dari atas. Kalian bisa menemukan perpustakaan dan sekolah terbaik di Elbaf ini." Lalu Ange menawarkan kepada Luffy untuk menuntun mereka melihat sekeliling perpustakaan. Dan terlihat Usopp dan juga Luffy tampak bersepakat untuk pergi melihat tempat-tempat lain yang ada di perpustakaan Elbaf ini. Si Luffy mengatakan, "Kelihatannya menyenangkan." Usopp mengatakan, "Jadi kami bisa menyaksikan edukasi berbakat untuk para pendekar Elbaf." Nah, lalu mereka tiba di sekolah Warlus. Si Ange ini menjelaskan, di sana itu sekolah Walrus, tempat anak-anak bersekolah. Dibuka 20 tahun yang lalu oleh Dr. Saul atas permintaan raja sebelumnya. Mereka tampak takjub melihat sekolah ini dan mengatakan, "Wah, kelihatan seru." Artinya ini tempat pelatihan para pendekar ya. Nah, lalu tampak si Saul ini meminta izin kepada asistennya dan juga Ger untuk pergi. Si Saul mengatakan, "Sampai nanti Ange Ger." Si Saul mengatakan, "Tolong bawa mereka ke tempat manapun yang kau mau." Si Saul mengatakan, "Aku ingin menunjukkan perpustakaan pada Robin." Nami mengatakan, "Ayo Chopper." Mengatakan, "Aku mau ke perpustakaan saja. Aku mau lihat kalau bukunya banyak." Nah, Brock mengatakan, "Aku juga. Rasanya nostalgia ke sekolah." Lalu Sanji mengatakan, "Aku akan melindungimu, Nami-san." Frankie mengatakan, "Aku tertarik pada pohon raksasa di pulau ini. Ukurannya besar." Nah, lalu kita melihat Luffy, Zoro, dan juga Usopp ini lagi dikejar-kejar oleh anak-anak raksasa. Bocah-bocah raksasa yang mengejar mereka bertiga mengatakan, "Manusia kerdil, kita tangkap mereka, lalu jadikan mereka tahanan perang." Nah, si Luffy berlari mengatakan, ya, ini tanah para raksasa." Lah, lalu Zoro yang mengatakan, "Haruskah ku tebas mereka?" Nah, si Usopp yang mendengar itu mengatakan, Jangan bodoh, mereka cuma bocah." Si Zoro ini bencananya agak serem juga ya guys. Langsung mau tebas-tebas saja. Nah, lalu ada 3 bocah raksasa perempuan yang menghalangi 2 bocah raksasa tadi yang mengejar si Luffy dan kawan-kawan. Yang mengatakan, "Hei, jangan kejar manusia-manusia kecil itu." Nah, lalu 2 bocah raksasa itu mengatakan, "Maaf." Bocah perempuan mengatakan, "Jangan panggil mereka manusia kerdil, lemah." Si Zoro pun bertanya kepada mereka, "Apa kalian benar bocah dari desa pendekar?" Nah, si bocah raksasa yang gendut ini mengatakan, "Wah, jangan panggil kami bocah." Si Usopp ini berusaha untuk menenangkan bocah-bocah yang tampak marah tersebut. Ia mengatakan, hei, jangan terlalu marah begitu. Kami tak masalah dipanggil manusia kerdil. Karena suatu hari nanti kalian akan berlayar ke lautan dan bertarung melawan banyak penjahat kan?" Mendengar hal itu, si bocah-bocah raksasa ini mengatakan, "Kami tak akan bertarung. Itu bahaya." Si Usopp bertanya lagi, "Apa? Bukannya kalian semua prajurit Elbaf?" Lalu si bocah perempuan menjawab, "Jangan panggil kalian dengan kata kasar begitu. Itu nggak tenar lagi di sini." Zoro mendengar suara orang dewasa. Si Usopp mengatakan, "Apa maksudmu nggak tenar lagi?" Lalu bocah-bocah raksasa itu memperingati mereka. Dia mengatakan, "Kalian sebaiknya pergi dari situ. Benar, nanti kalian dimarahi. Itu karena kalian ada di atas tubuh Bu Ripley." Nah, ternyata mereka bertiga ini, Usopp, Zoro, dan juga Luffy ini berada di atas tubuh raksasa, yaitu Bu Ripley. Bu Ripley ini adalah guru biologi. Luffy terkejut mengatakan, "Kami di atas tubuh raksasa. Maaf." Dia meminta maaf. Nah, lalu si Ripley ini mengatakan, "Aha, tak masalah, kalian tidak berat. Kalian pasti kaget kan? Sudah 100 tahun sejak pendekar Elbaf berlari liar ke penjuru dunia." Nah guys, tampak Luffy ini terjebak di tubuhnya Ripley. Nah, si Ripley mengatakan, "Kekerasan, rampas, perang."
Kami sudah tidak ada di zaman itu lagi. Kami sudah lama menunggu kalian. Kalian bajak laut topi jerami kan? Jadi, Bu Ripley ini juga mengenali si topi jerami. Saking terkenalnya bajak laut mereka. Nah, lalu terlihat asistennya Dr. Saul yaitu Ange ini berlari mengatakan, di situ kalian Luffy dan yang lain. Ternyata ia mencari Luffy dan kawan-kawan. Ia mengatakan, maaf kalau bocah-bocah ini membuat keributan. Bocah ini mengatakan, cara bicaramu jelek, Bu Guru, kasar. Aku memang contoh yang buruk. Nah, lalu Ripley mengatakan, penguasa bijak, Raja Harald pernah berkata, jual beli dengan negara lain alih-alih melawan mereka, sambil melawan para tetua yang menghargai tradisi dari berbagai desa. Si Usopp ini bertanya, Raja Harald? Nah, lalu si Ang ini menjelaskan, Raja Agung yang berusaha mereformasi si negeri ini dibunuh oleh putranya sendiri di tengah jalan menggapai mimpinya. Tapi negeri ini tak mengizinkan putranya untuk naik takhta. Saat ini Elbaf tak punya raja. Nah, Ripley mengatakan, oke, kelas sejarah sudah selesai. Semuanya tolong bimbing mereka ke sekitar sekolah. Bocah-bocah ini pun mengatakan, oke. Nah, si Ripley mengatakan kepada Luffy, Kapten Kun, kau tak memakai wujud putih? Aku menantinya. Nah, Luffy yang tertawa mendengar itu, ia mengatakan, wujud itu adalah wujud kebebasan. Jadi yang ia maksud itu adalah wujud putih itu adalah girl vibe daripada Luffy. Nah, si Ripley mengatakan, wujud mitos Elbaf ada pendekar yang memiliki wujud yang sama. Terlihat anak-anak ini tampak senang bermain dengan si Luffy dan juga Usopp. Ia mengatakan, aku bersama sekali, kami ini dari generasi pendekar yang terakhir. Lalu, Skin pun beralih kepada Saul yang memperkenalkan perpustakaan kepada Robin dan yang lainnya. Saul mengatakan, begitu ya, aku paham intinya. Dulu aku berjuang mati-matian sampai aku sampai di Elbaf ini. Aku mengkhawatirkan literatur yang para cendekiawan lain lindungi dengan mengorbankan nyawa mereka. Aku meminta Hajaruddin dan yang lainnya untuk membantuku kembali ke Ohara sekali lagi. Aku menangis saat melihat buku-buku ini selamat. Nah, kita masuk Robin. Hati-hati dengan buku itu. Nah, tampak Robin dan juga Chopper ini terkejut karena buku yang digenggam si Robin ini tampak membesar. Nah, lalu si Saul menjelaskan dari sisi, lihatlah, kalian kaget. Semua buku itu diperbesar. Semua buku yang kalian bawa ke sini akan membesar. Ini adalah perpustakaan Owl yang misterius itu. Ini adalah literatur yang Ohara lindungi 22 tahun yang lalu. Aku mencari dengan teliti untuk memastikan aku tidak melewatkan satu buku pun dan membawa semuanya. Aku membawa semuanya pulang. Mereka yang melihat buku-buku ini pun tampak sangat terkejut karena tempat ini sangat menakjubkan dan banyak buku-buku dari Ohara. Nah, lalu si Robin ini mengingat kembali Clover yang memperlihatkannya perpustakaan buku yang juga banyak di Ohara dulu. Nah, tampak Saul ini menangis mengatakan, hari di mana aku bisa menunjukkan ini semua padamu akhirnya tiba. Robin pun terlihat terharu mendengarnya. Lalu, Skin pun beralih ke dunia bawah Elbaf. Nah, di sini seseorang mengatakan, ya, kau pasti bosan sekali ya. Apa aku mengganggumu? Nah, si Loki ini lagi berbicara dengan seseorang, guys. Loki mengatakan, tidak, ini cara yang bagus untuk menyibukkanku karena aku punya banyak waktu. Nah, lalu Loki ini bertanya kepada seseorang itu. Ia mengatakan, tentang pengalaman mengerikan yang kau alami itu, kau masih trauma. Jadi, si Loki ini lagi berbicara dengan seseorang melalui siput transponder. Nah, seseorang mengatakan, ya, bahkan sekarang, kalau ku ingat, aku tak bisa berhenti gemetar. Lalu Loki mengatakan, aku juga frustasi loh. Padahal aku belum pernah melihat atau bertemu denganmu. Dengan putaran takdir yang aneh, kau dan aku menjadi teman lama. Seandainya aku yang ada di situ di posisimu, aku pasti sudah meratakan seluruh area itu menjadi reruntuhan dan membantai semua orang.
Nah, dengan siapakah Loki ini berbicara, guys? Lalu seorang ini mengatakan, aku tak berharap sampai sejauh itu. Nah, Loki yang tampak kesal mengatakan, itu namanya naif. Dengar, kalau kau biarkan orang bodoh lolos, dia akan kembali untuk balas dendam, kecuali kau membuatnya tak bisa bangkit lagi. Seorang itu pun mengatakan, terima kasih banyak. Belakangan ini, di balik kata-kata kejam itu, aku sadar di dalamnya ada kebaikan hatimu. Lalu Loki mengatakan, hei, ini menjijikan, menghina sekali. Jangan terlalu sombong. Kebaikan, kau bilang, jangan pernah katakan itu lagi. Nah, seorang ini mengatakan, tolong jangan naikkan suaramu. Lalu Loki pun mengatakan, diam, mosa kau. Saat aku bebas dari rantai ini, kau sebaiknya ingat. Nah, pertanyaan guys, dengan siapakah Loki ini berbicara melalui siput transponder? Nah, sementara itu, di desa Elbaf ini lagi berpesta pora. Seorang mengatakan, hei, pestanya belum mulai. Aku mau minum sambil menunggu. Kau minum terlalu banyak. Tapak, brogi, dan yang lain ini berpesta minum-minum. Nah, lalu Scan pun beralih kepada ada dua orang yang berjubah. Ini datang ke Elbaf melalui lingkaran Sirius. Ini mirip sekali dengan kedatangan para Ursai ke Egghead. Siapakah dua orang tersebut? Salah satu dari dua orang berjubah ini itu mirip sekali dengan Shanks. Nah, siapakah orang tersebut, guys? Dan Manga One Piece chapter 1134 pun berakhir.